Di saat masyarakat Indonesia pada percaya sama Bjorka, gue di sini malah skeptis dan ragu terhadap dia. Terus pasti pada nanya, apa yang lu ragukan bang? Terus kan dia juga udah ngebantu masyarakat Indonesia buat ngebongkar kasus Munir lah dan lain-lain gitu kan. Gini teman-teman, dari awal Bjorka itu kan menjual data ya ke forumnya dia gitu kan. Menjual data registrasi SIM card dan data-data lain. Fokusnya ke jualan data aja nih, nyari cuan gitu kan. Tiba-tiba dia berubah motifnya ke motif politik. Tiba-tiba nyerang politisi sana sini, terus juga dia bawa cerita tentang temannya dia di Warsawa dan lain-lain lah. Terjadi perubahan motif di sini. Dimana kita tahu sendiri belakangan ini tuh banyak banget isu yang sebenarnya penting juga. Kayak misalnya isu Verdi Sambo, terus BBM naik, koruptor bebas bersyarat. Tiba-tiba Bjorka ini naik jadi trending menutupi isu yang lain. Dikarenakan aksi Robin Hood-nya ini yang katanya sih ngebongkar kasus Munir. Padahal yang gue lihat dari thread yang dia kasih di Telegram sebenarnya itu menjadi rahasia umum yang sudah dibahas di Wikipedia juga ada. Dia cuma jelasin aja nih kepada masyarakat tentang siapa pembunuh Munir tanpa memberikan data yang jelas. Contoh, data bukti komunikasi antara si pelaku A dan si pelaku B. Misalnya berupa dokumen classified. Itu ada fotokopi dokumennya atau ada keterangan jelasnya. Ini dia sama sekali nggak ngasih data seperti itu. Dia cuma menjelaskan secara paragraf cerita tentang Munir dibunuh gitu. Yang sebenarnya beberapa akun YouTube juga udah pernah cerita soal ini. Yang seharusnya di mana ya kalau hacker itu harus bisa nge-breach sampai dalam banget gitu ya, sampai yang classified, top classified, ada tanda tangan para pemerintah, tanda tangan pejabat ataupun bukti-bukti lain itu nggak ditunjukkan sama dia cuma cerita dong. Jadi menurut gue itu kurang valid. Jadi kalau ditanya apa yang disampaikan Bjorka itu valid atau enggak mengenai yang Munir, menurut gue kurang valid kalau nggak ada data gitu ya. Dari awal yang udah suspicious pindah ke politik, terus tiba-tiba bahas bongkar kasus Munir yang sebenarnya dia juga nggak nunjukin data. Yang ketiga tentang masalah privacy yang ada di Twitter. Masyarakat pada marah karena kenapa akunnya Bjorka ini bisa di-ban, kenapa akunnya Bjorka ini disuspend. Sebenarnya jelas, aturan privacy policy yang ada di Twitter itu nggak boleh menyebar privasi orang lain. Berupa alamat, nama, terus abis itu tempat tinggal, kayak gitu-gitu tuh di Twitter nggak boleh kita sebar. Ada privacy policy-nya. Terus masyarakat pada nanya, kok Bjorka di-ban nih, kenapa disuspend? Pasti pemerintah Indonesia yang nge-suspend. Tanpa pemerintah Indonesia minta nge-ban pun, Twitter akan nge-take down postingan seperti ini, karena itu sensitif banget. Jadi Twitter ini bukan platform untuk menyebarkan yang kayak gituan. Bukan platform untuk menyebarkan doxing, informasi-informasi segala macam, penyebaran foto tanpa konsen. Twitter bukan platform yang oke untuk hal itu. Jadi itu yang mesti kalian tahu ya. Kita objektif aja di sini. Jadi gitu teman-teman, banyak banget keanehan-keanehan dan kejanggalan yang menurut gue sangat why aja. Tapi selepas dengan pencurigaannya si Bjorka, gue beruntung juga sih. Jadi ada orang yang bisa nge-up isu tentang PDP, perlindungan data pribadi di Indonesia. Karena se-urgent itu tentang data pribadi kita nih. Kalau Bjorka mungkin nggak show up, mungkin PDP agak mendem ya. Jadi ada plus minusnya juga sih dari isu Bjorka ini. Kalau menurut kalian menanggapi tentang si Bjorka gimana? Drop di komen ya.